bihi wa mawalah. Rekan-rekan sekalian yang dirahmati Allah, kita lanjutkan materi kita, yaitu menjadi anak soleh versi Luqman Al-Hakim. Yang pertama yaitu diminta untuk meluruskan tauhid, sehingga kita mempelajari tentang tauhid melalui kitab tauhid, dan kita sampai di bab yang kedua yaitu tentang keutamaan bertauhid. Allah Subhanahu wa taala mengatakan alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang yang beriman terus imannya enggak dicampuri dengan kesyirikan, mereka akan hidup aman, nyaman di dunia, penak nama dan akhirat, wa hum muhtadun, dan sepanjang hidup mereka di atas hidayah. Jadi kamu kalau pengen hidup penak, tentrem, ayem, adem ayem tentrem, enggak usrak, maka pastikan hari-harimu berdasarkan atau berasaskan ketauhidan, tidak berbuat kesyirikan. Kemudian pada hadis yang lain dari Ubadah bin Somit sebutkan Nabi SAW bersabda, man syahida alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah, siapa yang bersaksi bahwasanya tidak ada ilah yang berhak disembah selain Allah, artinya tidak berbuat kesyirikan, la syarikalah, dan Allah itu tidak punya sekutu, wa anna Muhammad dan abduhu wa rasuluh, dan bersaksi kalau Muhammad SAW itu hamba dan utusannya, artinya rasul kita, wa anna Isa abdullah wa rasuluh, dan kita bersaksi kalau yang namanya Isa al-Masih atau orang Nasrani nyebutnya Yesus itu adalah hamba dan utusannya, wa kalimatuh, dan kalimat dari Allah kun fayakun alqaha ila Maryam, yang disampaikan kalimat itu kepada Maryam, wa ruhum minhu, dan ditiupkan ruh dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu bersaksi wal jannatu haq wal jannata haqqun, dan bersaksi kalau surga itu benar, wan naru haqqun, dan bersaksi kalau neraka itu benar. Kata Nabi SAW, adkhalahullahu jannata ala ma kana minal amal. Amalmu sithik tetap dicemplung di surga nek akidahmu lurus. Makanya seorang muslim enggak boleh berbuat kesyirikan, enggak boleh berbuat kemunafikan, enggak boleh berbuat kekufuran. Kesyirikan itu apa? Yang ngakuni Islam tapi membuat tandingan selain Allah Subhanahu wa taala. Kemunafikan itu apa? Ngakuni Islam tapi anyel karo wong Islam, anyel karo agama Islam. Kekafiran, kekufuran itu apa? Ngakuni Islam tapi Natalan bareng-bareng, itu tidak boleh, gitu kan. Makanya ini kalau dijaga, tidak dilakukan, kita beriman dengan iman yang sebenar-benarnya iman, maka kata Nabi SAW, masuk surga senajan amal ya sithik. Jadi amal itu akan terlihat bobotnya kalau akidahnya benar. Tapi kalau akidahnya nggak benar, amal itu jadi nggak berguna. Sama kayak kamu nanti nikahlah ini seorang laki-laki dan seorang perempuan, jebret. Ketika ditanyai, Mas, kowe cinta aku ora? Cinta no, Dek. Bojone teh kok enggak, kowe cinta aku ora, Dek? Cinta no, Mas, gitu kan. Tapi yang ning dalan lirak-lirik. Maka di pasangan kita juga akan mempertanyakan, ngomongnya cinta kok lirak-lirik. Nah, aku lirik kowe ternyata kowe ora tau adus. Itu juga hal yang harus dikoreksi juga itu. Kita kehilangan pasangan kita, yang sebenarnya sebabnya adalah kita sendiri. Maka manifestin azan ya Allah wa iyyakum, kalau sudah nggak ada kepercayaan di antara dua orang manusia dalam rumah tangga, iki mbok sing lanang kerja sak kerjane, sing wedok mbok masak sak enak-enake, tetep ae bakalan akan dianggap sepele, akan dianggap salah, keliru, nggak akan bermanfaat. Makanya yang terjadi mulailah dari pondasinya. Ketika pondasinya udah dapet, yaitu kita mencintai dengan punya sebabnya apa? Nek ngomongin menungso sama menungso kan macam-macam. Ada yang karena fisiknya, ada yang karena mungkin tutur katanya, ada yang karena perilakunya, ada yang karena akhlaknya. Sampai ada seorang ustadz itu bercerita bahwasanya ada seorang ustadz itu bercerita kalau ada seorang laki-laki itu istrinya 3, terus ditanya, dari 3 itu mana yang kamu cintai? Yang ini, yang paling kamu cintai, yang ini. Lah kenapa? Apa karena cantik, apa karena muda? Enggak, bukan karena cantik, bukan karena muda, tapi karena pelayanannya. Maksudnya kamu saya datang kalau pulang itu dia langsung buka pintu dengan senyum. Begitu kemudian saya capek dia mijeti, urung tak tembungi kopi kayak enggak weke. Nah, maka hal seperti ini penting untuk diperhatikan, karena asas kecintaan itu enggak selalu soal fisik, enggak selalu soal apapun. Makanya seorang mukmin itu enggak perlu terlalu banyak mencari asas, maka kita wajib untuk mencintai Allah Subhanahu wa taala dan tidak menduakannya. Walaupun misal rezeki kita enggak longgar, enggak enggak
lancar, rodok seret, kita tetap harus wajib mencintai. Tapi nek kepada manusia mungkin kita butuh sebab, tapi kepada Allah kita yang harus mencari sebab. Kenapa sih aku nek krungu adzan kok anteng wae, orang ndang mlayu nang masjid. Ngopo to kok aku wong iso maca Quran kok aku yo biasa wae kok ora gelisah. Ngopo to kok aku nek kudungan malah gerah tapi nek ora kudungan kok malah happy. Ada masalah apa di hatiku? Karena yang namanya kebaikan itu gak akan pernah ketemu dengan keburukan. Artinya hati yang buruk itu nek kon kudungan itu mesti ogah. Begitu pula hati yang buruk kalau kemudian kon sholat mesti ogah. Nah sehingga kalau kita sholat itu malas, pertanyaannya ada apa dengan hati saya? Jadi jangan bertanya tanyakan pada diri kita sendiri. Nah beda urusannya kalau manusia dengan manusia. Kita butuh sebab. Ketika kita ingin dicintai pasangan kita, ini ngomong ke pasangan ya, bukan pacaran ya, pasangan. Maka kita harus punya sebab. Sebabnya apa? Yang paling utama ya jujur tadi, tidak berkhianat, kemudian semangat, tidak malas-malasan. Nek wis ngono, kok pasangan kita aja wegah memberikan totalitas kecintaannya, ya tukar tambah ya rawo, ijol ini rawo, daripada kamu nanti lara hati. Tapi kalau kemudian kita ya toh kayak ini lirak-lirik, kon kerja males, adus wegah gitu kan. Nah, pasangan ini kemudian gak mau lihat kita ya berarti sebabnya itu sebenarnya di kita itu. Makanya sebutkan Nabi SAW baik-baik wanita itu yang sarothu ida nadoro. Kalau kamu lihat kamu itu seneng. Nah, nek dilihat seneng itu berarti kan yo kudu apa sih? Nek didelok wong lanang yang delok wedok seneng berarti apa? Yo berarti kan dandannya tuh adus gitu toh. Kok lambe sing apik gitu kan. Nah, nek ning omah sing ditonton kaya gendruwo gitu kan, nah, otomatis nonton sing ning dalan gitu. Dan sebagai perempuan kita harus introspeksi gitu kan, jangan sampai makan yang kantor rapine ra karo-karoan lan mulih gitu kan. Aut-autan gitu kan. Nah, ini enggak tepat. Ada perempuan yang kayak gitu. Jadi nek ketemu orang itu rapi banget, wangi banget, tapi begitu kemudian di kamar kos-kosane kontrakan ini kayak kapal pecah gitu. Jadi kabeh-kabeh semampir karo-karuan iki kamar apa pemean. Nah, wani bidina azani Allah wa iyyakum gitu ya. Jadi pentingnya hati ya, dalam iman, dalam hubungan suami istri dan seterusnya. Segede aku ngomongin suami istri. Kan bakal nikah toh. Nek sing pengin cita-cita menjomblo seterusnya ini. Enggak ada dan jangan sampai. Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari hadis Itban, fa inna Allaha harrama 'alan nar man qala la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajhullah. Allah haramkan neraka untuk menjilati orang yang mengucapkan la ilaha illallah dengan ikhlas dalam rangka mengharap pertemuan dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu Allah akan haramkan neraka. Kemudian dari Abu Sa'id Al-Khudri, Nabi SAW bersabda, qala Musa berkata kepada Allah, ya Rabbi, wahai Rabbku, alimni syai'an adzuruka wa ad'uka bih. Ajarkan aku pada suatu zikir yang aku bisa gunakan untuk mendoa atau berdoa atau berzikir kepadamu. Qala, kata Allah Subhanahu wa taala, firman Allah, qul ya Musa, wahai Musa ucapkan la ilaha illallah. Ki wae la ilaha illallah, tahlil wae. Nek kowe njaluk zikir sing mantep tahlil wae. Qala, kata Musa, ya Rabbi, kullu ibaduka yaquluna hadza. Semua umatmu hambamu menggunakan ini. Yang saya minta itu sing beda gitu. Enggak sing itu. Jadi Musa itu menganggap kalimat la ilaha illallah itu biasa. Kalimat yang ya biasa gitu. Sing liya gitu. Cara orang pada umumnya nganggo sendal jepit, aku mau sendal jepit tak padha kaya liyane gitu. Nah, maka Nabi Musa minta zikir yang lain yang enggak biasa. Maka qala, kata Allah Subhanahu wa taala, ya Musa, wahai Musa, law ana samawati sab'a amira wa amirahunna ghairi. Kalau sekiranya langit 7, langit di atas kita itu ada 7 lapis, 1 2 3 4 5 6. Di 6 itu nanti ada Sidratul Muntaha, sebuah pohon besar yang kemudian kalau diinjak daunnya berubah warna-warni. Disitulah berakhir yang dari bawah ke atas dan berakhir yang dari atas dari Allah turun ke bawah, itu berakhir di situ. Termasuk perintah sholat 50 waktu itu diambil di situ, diterima di situ. Lalu Nabi turun ke bawah, kata Nabi Musa minta dispensasi, naik, minta turun, naik, minta turun, naik, minta turun, sampai akhirnya tinggal 5. Makanya sholat 5 waktu itu perintahnya ngambil dengan langit, bro. Nek kan juga sholat itu terus piye gitu kan. Nah, maka di sini dikatakan sekiranya langit 7 semuanya
seisi-isinya kecuali aku. Di sini dikatakan ghairi, selain aku kata Allah. Berarti Allah itu ada di langit sana. Jadi nggak bisa Allah dikatakan ada di mana-mana, nggak bisa, itu akidah yang sesat gitu. Wal aradina sab'a, dan kemudian bumi yang 7, bumi itu lapis ke bawah itu ada 7. Fi kifatin, ditaruh di satu daun timbangan loro gini, taruh di sini bumi lapis 7, saisi-isine termasuk kowe, sak mbah-mbahmu sing wis mati ning kuburan diterek ngono. Nah, terus langit saisi-isine malaikat, bintang-bintang semua taruh situ. Nah, kemudian wala ilaha illallah fi kifatin, dan kemudian kalimat la ilaha illallah taruh di salah satunya. Kata Allah Subhanahu wa taala, malat bihinna la ilaha illallah. Maka akan jomplang ke arah la ilaha illallah. Ini menunjukkan kalimat la ilaha illallah ini bukan kalimat sembarangan. Ketika diucapkan dengan penuh pengetahuan, makanya kamu harus ngerti la ilaha illallah ini terdiri dari dua. La ilaha di sini adalah an-nafyu. Kita menolak semua sesembahan selain Allah. Kita menolak semua Tuhan selain Allah. Kita loh ya. Kita nyatakan dalam diri kita, saya nggak menerima, saya nggak mengakui Tuhan selain Allah. Kita. Ya. Nah, kita menolak semuanya. Kemudian illallah ini al-isbat. Kita tetapkan nih yang kita sembah cuma Allah. Makanya orang yang ngerti kata la ilaha illallah ini benar-benar paham, dia nggak akan pernah mau minta kepada selain Allah. Dia nggak akan pernah mau kemudian istilahnya apa ya? Oh ini gempa atau udan mergo iki mergo kuwi. Enggak, semua dia imani datang dari Allah Subhanahu wa taala. Dia enggak akan pernah mau nyari rezeki ke nyari pesugihan. Dia enggak akan pernah mau nyari pasangan lewat pengasih dan seterusnya. Dia enggak akan pernah mau ben ketok keren, ketok hebat, ketok kuat dia nyekel jimat-jimat tertentu, enggak mau. Bahkan ketika dia nandur pari pun dia enggak akan bikin sajen. Ketika ngarep omahe kecelakaan dia enggak akan geger bikin sajen. Itulah orang yang ngerti la ilaha illallah. Makanya di sini sampai dikatakan, nah itu mau ucapkan dengan benar, maka timbangan iman itu lebih berat daripada langit 7 lapis ditambah bumi saisi-isine kecuali Allah. Nah, makanya kita harus ngerti ketika jenengan dzikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, itu jangan cuma semata-mata itu terucap. Jenengan harus menghayati iku apa. Nek bar la ilaha illallah mikir ning dukun berarti dia enggak paham. Bar la ilaha illallah gawe sajen itu juga enggak paham. Bar la ilaha illallah terus kamu melipir ke pinggir laut melu buang das kebo itu enggak paham berarti. Artinya kamu harus kemudian memahami itu dan mengimani dan menjalankan sesuai kebenarannya. Makanya la ilaha illallah itu dahsyat sampai Allah mengatakan tadi melalui nabinya, yaitu Allah haramkan neraka untuk menjilat orang yang mengucapkan la ilaha illallah. Kemudian pada hadis yang lain Nabi SAW bersabda, qala Allah taala, Allah berfirman hadis qudsi, ya ibnu Adam, wahai anak manusia, ada Adam kalian kita semua. Lau ataitani bi qurabil ard khotoya. Nek dosamu kira-kira segede bumi, wah biyangat dosamu. Summa la kitanilah tusriku bi syai'an. Ning kamu begitu menghadap aku bahwa dosa sakmono gedene, tapi kamu enggak berbuat kesyirikan sedikit pun, la ataituka bi qurabiha magfiratan. Dosamu sing segede kuwi bakal tak samperi kata Gusti Allah dengan ampunan gedene padha, cara gampangnya bakbuk gitu. Ketika bakbuk tersisa imanmu, lah imanmu ini menjadi bekal untuk masuk surga. Makanya nanti ada hadis yang menjelaskan tentang orang yang terakhir masuk surga. Orang yang terakhir masuk surga ini orang yang hidupnya ning donya wis ra karu-karuan. Nah, begitu kemudian Allah berkenan menyelamatkan orang ini dari neraka. Jadi dia harus mampir di neraka. Jadi yang masuk neraka itu 4 orang. 4 orang. Yaitu yang pertama orang kafir, orang musyrik, orang munafik, dan orang fajir. Orang kafir, musyrik, munafik ini kekal di situ. Yang orang fajir, pendosa besar ini ke situ untuk disucikan. Maka Allah kemudian berkenan untuk bahasa Jawa ini ngosek ini, goleki. Nah, diselamatkanlah orang-orang yang tadi mengucapkan la ilaha illallah dengan benar. Jadi walaupun ngapun dan mungkin dia berbuat A B C D maksiat, tapi dia nggak pernah berbuat kesyirikan. Nggak pernah ning dukun, nggak pernah buat sajen, nggak pernah nyembah kuburan, nggak pernah jaluk-jaluk ning wit, nggak pernah macam-macam, nggak pernah sama sekali. Nggak pernah mengimani tentang bintang-bintang bisa memberikan ini dan itu, nggak pernah meyakini horoskop, nggak pernah meyakini nek manuk iki maring ngono gitu kan. Bersih hatinya dari semua praktek-praktek kesyirikan itu, termasuk kalau dia harus sholat dia lillahi ta'ala, nggak pernah riya, nggak pernah pamer ning yo bar sholat mungkin bermaksiat dan seterusnya. Maka Allah keluarkan. Begitu keluarkan dikatakan kepada dia idhafat kulil jannah, mlebu surga kon mlebu. Begitu sampai depan gerbang surga, kudune kan dia masuk.
Tapi dia masih mikir kaya ning donya. Biasanya nek telat ku saumanan, balik lagi. Ya Allah, menurut saya surga itu udah penuh. Kata Allah balik meneh. Wis dinteni ning kono balik. Balik lagi sampai depan pintu surga kudu ning gare mlebu dhek balik meneh karena terbiasa dulu zaman ning donya anggar dikongkon apik kosak-kosik. Salat le, kosik to. Salat le, kosik to. Salat le, kosik to. Sampai akhirnya wah ya salat entek le dan salat nggih to. Nah itu orang yang terbiasa seperti itu nanti sampai akhirat itu tegowo gitu kan. Kudungan nduk, kosik to Bu. Aku ora payu bukan kudungan. Kok aku tambah ra payu piye? Ya kowe iki wong apa dagangan. Nah, maka kalau yang kosak-kosik itu loh. Nah, akhirnya yang ketiga, Allah masih sayang sama orang ini karena dia bertauhid dengan benar. Allah katakan mlebu surga. Ning kono wis ngenteni kenikmatan 10 raja donya. Terus engko tekan kono sing mbok jaluk dikeki, sing mbok ngenen dituruti yo penak. Jadi raja donya yang kamu lihat sak sugi-sugi raja donya itu akan diberikan kepada orang yang terakhir masuk surga, jik dipengke 10, jik ditambahi iki kuwi, terus nanti dalam riwayat yang lain ditambahi bidadari loro. Nah, jadi Allah tuh saking sayangnya pada orang yang bertauhid itu sampai diperlakukan sedemikian rupa. Makanya jangan ragu untuk bertauhid dengan benar, jangan ragu untuk berakidah dengan lurus, jangan ragu untuk meninggalkan kesyirikan, membersihkan kesyirikan. Nanti nek omahmu jek enek hal-hal yang berbau kesyirikan dibersihkan. Misal ngapunten bapakmu nyimpen jimat-jimat didukkan, diam-diam didukkan di gua ning kali atau mungkin diobong ra apa. Atau mungkin ngapunten mbokmu dodolan atau jek nyimpen-nyimpen apa sisa-sisa golek pesugihan biyen didukkan dibuang. Atau mungkin ada benda-benda tertentu yang dikeramatkan, ambil, buang, dipotong-potong itu, diobong itu. Jangan sampai ya. Jangan sampai kamu berharap bisa ketemu bapak ibumu di akhirat, dan bapak ibumu pelaku kesyirikan juga bakal ketemu. Susah itu nanti. Makanya kita harus membantu mereka di dunia ini agar di akhirat kita bisa berkumpul lagi. Ini materi yang bisa saya sampaikan. Silakan kalau ada pertanyaan. Singkat, ringkas, cepat, padat. Gimana enggak? Silakan Mbak. Anak tidak menafkahi ibunya, bapak tidak menafkahi ibunya, dosa apa yang didapat? Nek dosa apa ya dosa besar. Nek dosanya bentuknya apa saya nggak tahu. Jadi dalam Islam itu dosa itu ada dosa besar, dosa kecil. Seorang laki-laki yang punya kewajiban memberi nafkah tapi tidak melakukan ya tentu dia melakukan dosa besar. Nah sebenarnya dalam kondisi seperti itu, kalau ada seorang wanita yang didolimi suaminya seperti itu, jadi tidak dikasih nafkah, maka wanita ini sebenarnya kalau dia mau, dia berhak untuk menuntut pisah ke pengadilan. Itu namanya khulu. Jadi dia bisa datang ke pengadilan minta pisah. Jadi jangan gini. Karena Nabi mengatakan unsur akhokal doliman au madluman. Tolonglah saudaramu yang dolim dan terdolimi. Nek terdolimi kita bisa ngerti, wong diantemi kita selamatkan, wong ra dikai pangan kita kasih makan. Tapi nek wong dolim kok nyelametke piye? Nah, kata Nabi ketika ditanya seperti itu, Nabi menjawab, cegahlah saudaramu dari berbuat dolim. Dan dalam konteks suami istri, ketika seorang suami ini tidak menafkahi istrinya, maka dia dolim. Maka istri punya hak untuk mencegah. Caranya piye? Kasih tahu. Kalau dikasih tahu tetap ngeyel, tetap pegah, bisa minta pisah, nggak apa-apa. Nah, hukum asal seorang wanita minta pisah ke suaminya itu haram, sampai Nabi mengatakan dia nggak akan mencium surga. Tapi kalau ada sebab, termasuk itu tadi sebab, boleh. Gitu. Jadi kalau seorang suami benar-benar nggak mau mencari nafkah atau nggak mau kerja, nggak nguripi anak bojone dan nggak ada undur dia, maksudnya nggak sakit nggak apa, benar-benar males gitu kan, maka seorang istri bisa minta pisah, gitu ya. Jadi solusinya seperti itu. Nah dosanya dosa apa? Dosa besar. Besarnya seperti apa? Wallahu alam. Nanti adabnya seperti apa? Saya nggak tahu. Gitu. Jadi itu dosa besar. Makanya Mas, gitu kan, saya tuh ya selalu menasihati, gitu kan, bagi laki-laki, carilah ilmu agama, carilah ilmu dunia, jadilah laki-laki yang perkasa. Perkasa itu yang tahan banting, ora melempem, ora meletre, yang kemudian siap berjuang untuk keluarga. Lawangan kowe kerja dengan benar, ibadah dengan benar, kadang boleh ya sik luput gitu karo bojomu. Regane apa? Mungkin gitu kan, mungkin gitu kan. Mulai telat 5 menit gitu. Atau mungkin yang lain gitu loh. Apa meneh ora kerja, ora salat gitu kan, tambah nakal-nakalan ya. Jadi jadilah laki-laki yang hebat, gitu. Jangan cuman jadi yang biasa-biasa. Makanya
kamu yang ngaji khususnya, kalau ngeliat teman-temanmu yang nggak ngaji, apa-apa, kita tetap ngaji. Neng pastikan di hati kamu, di diri kamu tanamkan aku kudu sampai timbang DE, ngono lho. Oh DE lulusan STM, aku sarjana. Oh DE misal, oke aku soku ya mau STM ora apa-apa. DE kerja jadi buruh misal, aku jadi bos. STM jadi bos banyak, SD jadi bos itu Bob Sadino, gak apa-apa. Jadi pastikan jenengan itu punya kreativitas. Makanya saya tuh sebenarnya pengen kalian di sini nih, ya kalian di sini nih, saya tuh pengen itu nggak cuma ngasih gitu, coba nggak proposal, mini proposal gitu. Terus yang isinya itu sebuah istilahnya desain usaha gitu. Nah, nanti tak wocone, nah emang itu layak dan profitable, itu coba kayak modalnya 1 juta, 2 juta, cukup, tak modali maka tau gitu. Nanti kita pakai akad mudharabah bagi hasil. Nah, cukup, gak apa-apa. Jadi kita belajarnya nggak cuma belajar agama, belajar bisnis, ya toh. Dicoba, enak. Mudharabah enak. Nek mbok lakoni gagal, kowe ra kon ngijoni. Nah, tapi nek untung, ya sing modalnya kayak ngono lho. Ono. Tapi nek ditembok jiko, terus ra mbok lakokke, mbok entekke, kowe balekke berarti. Tapi nek wis mbok lakokke gagal, kamu nggak ngijoni. Mudharabah ngono kuwi. Beda kalau riba kuwi pira-pira mbok jiko, mbok atau ora, balekke to nganaki. Nah, itu riba. Gitu ya. Jadi jadilah laki-laki yang hebat. Yang perempuan juga gitu. Jangan aku kudu dinafkahi laki-laki, pokoknya aku menengahi ning omah enggak. Lihatan suamimu. Apa ya kita suaminya. Maksudnya lihatan laki-laki yang nanti jadi suamimu itu loh. Jadi nek ada perempuan misal ngapunten ya, garwonya ini Gojek. Saya sering nyontohin Gojek dari pagi sampai sore, entuke 300, daerah leren bahkan mangan sampai diempet mau mangan sego kucing siji karo banyu putih. Dalam rangka ben kabeh sing dientuke kayak bojone. Dikeke sampean, Mbak, tekan omah terus ngomong kok mung semene gitu kan. Padahal gegere wis retak meh ceklek gitu kan. Nah, kowe dosa gede gitu kan. Makanya sebagai wanita kamu juga harus kreatif. Nah, memang real di kebutuhan rumah tangga kamu itu sehari butuh misal 500.000, berarti kan kurang 200. Nah, maka bantulah suamimu yang sudah gegere meh ceklek iki wong dhek bener-bener keluar dari rumah dari pagi sampai petang. Maka kamu harus kreatif untuk mikir piye caranya supaya saya 200 itu gak nyukupi gitu. Jangan buat tuntut dari suamimu tok. Engko nek tenan ning dalan dia ugal-ugalan golek rit-ritan saoke-oke, akhirnya kecelakaan, lah sing rugi ya kowe dhewe. Akhirnya dadi rondo. Wong saiki anggere orang ngger rondo terus esuk kawin meneh. Anggere layu lah iya, tapi nek rondo pada umumnya biasanya ya orang karuan payu gitu kan. Gitu. Makanya pertama, ya syukuri ketika kita punya pasangan. Yang kedua, diskusikan ketika kita punya kebutuhan. Maka dari situ terbagilah porsinya. Seorang laki-laki punya kemampuan apa, disitulah yang bisa diterapkan. Kemudian sisanya seorang istri bantulah untuk mikir. Nek zaman biyen ngono genah karone kayak sego putih karo greh ngono meneng wong ning omah. Nah saiki kayak sego putih karo greh wegah njaluk sebelah. Nah sebelah tuku to kan masak dhewe ya wegah gitu kan. Njaluke pizza gitu kan. Ya akhirnya kebutuhan biyen karo saiki beda. Biyen ora butuh data, saiki butuh data. Itu kok data 10.000 kurang akhirnya njaluk wifi apa ya mung wifi tok biasanya ya data apa kayak IndiHome, data tuku TV, mosok wifi enak paket IndiHome, TV ini ra enak masuk, akhirnya kon tuku TV. Terus kebutuhan saya kira kan mbiyen, Mbak, tenan. Makanya kalau kamu kemudian tadi ngomong ke pasangan, nggak apa-apa kalau emang seorang laki bener-bener nggak kerja, kamu minta pisah nggak apa-apa. Tapi kalau dia udah kerja, gampangannya kegeringan retak-retak tadi itu, gitu, sikile meletek-meletek nelo-nelo, gitu kan, kok nganti buat sio-sio, hati-hati. Nabi mengatakan, inni ra'aitu kunna aktsara min ahlina. Tak delok neraka iki isine koyo wedok gitu. Para perempuan bertanya, "Fima ya Rasulullah?" Kenapa gitu kan? Kata Nabi, "Tuksirna lakna wa takfurna asira." Mulutmu itu loh suka melaknat dan kemudian nafkahi bojomu pira-pira mbok ingkari. Dikei sithik kurang, dikei akeh ya tetep kurang gitu kan. Karena emang tabiate selalu kurang. Hati-hati boy. Makanya mumpung masih muda, masih single, tak tantang jauh ya proposal. Nanti minggu depan ada di sini tak go mulih tak waca. Kayak jeneng Rizky, terus Fajar, oleh Reza. Nah ini rasa salah ini. Proposal langsung ning pae cair. Apa gitu kan? Sing kira-kira usaha 1 juta, 2 juta modalnya. Nanti silakan dijalankan. Enggak kudu dhewe-dhewe, berkelompok boleh, dua-dua boleh. Atau mau rebukan kabeh ya boleh.
Kita rebukan tak saat ini satu proposal usahanya ini, karena sak proposal 1 juta dan ini wonge 1, 2, 3, 4, 5 wong 5, yuk kita usahanya modalnya butuh 5 juta. Oh siap gitu kan. Itu tak waca dhisik gitu loh, profit ora gitu. Nah, nek profit, nek menurut pembacaan saya ada peluang profit silakan, tapi nek enggak ya tak kon mengevaluasi, merevisi gitu. Nek konteksnya makanan biasanya tak kon gawe sampel. Ya sampel tak kayak duit gawenan minggu ngarep tekakno kene tak pangane. Nek enak mlaku, nek ora dandanono. Jadi saya biasa ya mengcoaching bisnis itu biasa. Ada lagi yang mau nanya? Monggo Mas Fajar dulu. Nek sholat? Beda. Ya, tidak batal insya Allah. Tapi yang paling baik, ya ini pengalaman saya. Nek memang modelan teman-teman kalian kayak ini godo-godo itu dosa besar loh ya, godo wong sholat itu dosa besar. Jadi modelannya gitu waktu sholat cari soft di antara orang-orang tua. Jadi jangan cedak temen. Begitu kamu melaku bareng ke rumah, misal cah 3, cah 4, cah 5 ini langsung masjid wudu, begitu mlebu jauh-jauh dari temanmu langsung boleh cedak mbah sopo, mbah panggil sopo gitu. Terus nggo ngono gitu. Pemenang ning sok ngarep ora mungkin bodho. Ya, maka kamu harus menyiasati gitu ya. Nah, kok rampung kuwi ya gojekan ning njaba ora apa-apa. Jadi jangan itu dimaklumi di dalam. Jadi temanmu salah, terus kamu juga bisa mencegah kesalahan dia dengan cara kamu jangan deket dia. Gitu. Jangan deket dia bukan nanti ngedoi saat terus enggak, mesti pas sholatnya itu. Nah, itu dosa besar itu, ganggu wong sholat itu dosa besar. Enggak boleh. Ada lagi yang mau nanya? Nah, silakan Mbak. Ya, tadi udah tak sebutkan ada 4 orang, 3-nya ini masuk neraka kalau di dalamnya orang kafir, orang musyrik dan orang munafik. Sehingga kalau bahasanya non muslim berarti orang kafir, dia nggak akan masuk surga. Dan Nabi sampai bersumpah waladzi nafsi biyadihi la yasma'u ahadun min hadhil ummah yahudiyyun wala nasraniyyun illa kana wa huwa min ashabin nar. Demi Allah yang memegang jiwa Muhammad, tidaklah beriman umat Yahudi dan Nasrani ketika Muhammad itu datang, tapi kalau mereka nggak mau mengimani maka mereka pasti menghuni neraka. Ayatnya yang lain dikatakan dalam Al-Quran, wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Orang-orang yang berpegang pada agama selain Islam, mencari jalan selain Islam, dia akan diterima amalnya dan dia di akhirat menjadi orang yang rugi. Ayat yang lain lagi dikatakan innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikina fin nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Orang kafir dari kalangan orang musyrik dan munafik, mereka masuk neraka kekal di dalamnya dan mereka sejelek-jelek makhluk. Dan masih banyak ayat-ayat yang menggambarkan bagaimana mereka nggak akan keluar dari neraka selama-lamanya. Tapi orang Islam yang berdosa masih ada peluang dia keluar ketika dia tidak mencampuri dirinya dengan kemusyrikan, kemunafikan dan kekufuran. Kekufuran ini piye? Wong Islam kok Natalan itu orang Islam yang tercampur dengan kekufuran. Hati-hati. Makanya orang Islam yang selamat dari semua dosa kekafiran, kekufuran dan kemusyrikan, walaupun dosane akeh, dosa dalam artian mungkin ngapunten, mungkin pernah mabuk, pernah apa gitu kan. Nah, itu akan diampuni oleh Allah karena dia masih punya iman yang benar, tidak tercampur kemusyrikan, kesyirikan, kemunafikan dan kekufuran. Makanya sebagai orang Islam, ya, kita menghormati ibadah mereka, biarkan mereka ibadah, enggak kita ganggu. Karena Nabi mengatakan man qatala mu'ahadan lam yara raihatal jannah, siapa yang mengganggu orang kafir bahkan yang membunuhnya, maka enggak akan mencium bau surga. Padahal yang namanya bau surga bisa dicium dari jarak min masirati arba'ina aman, dari jarak 40 tahun perjalanan. Unta itu kalau jalan 5 km per jam, sehari bisa jalan 10 jam, berarti 50 kilo sehari, dipengke 360, dipengke 40, ketemunya 708.000 km. Itu setara dengan ngubengi bumi ping 17. Maka orang Islam yang menganiaya orang kafir itu bisa nggak masuk surga, padahal surga itu baunya tok itu bisa dicium dengan jarak 17 kali ngubengi bumi. Karena eman-eman itu toleransi kita kepada mereka. Bahkan kita kalau mereka punya kesusahan, misal mereka kecelakaan, kita suruh nolong. Sampai Nabi SAW mengatakan fi kulli kabidin rotbatin ajrun, pada setiap makhluk yang punya hati yang basah alias nyowo ada pahala
Makanya ada hadis yang menjelaskan tentang seorang wanita yang berprofesi sebagai PSK masuk surga karena nolong seekor anjing gitu kan. Jadi nolong anjing aja bisa menyebabkan masuk surga padahal dosanya akeh, apalagi nolong manusia walaupun orang kafir itu. Jadi kita kepada orang kafir muamalahnya kudu baik, tapi akidah jangan dicampur aduk. Nah, bedakan ya antara akidah dan muamalah. Jadi ini dua hal yang berbeda. Oh emangnya aku ngopo dekor gereja, sorry maaf raiso. Oh emangnya aku ngopo iki anu wit pelem ning omahku ambruk. Oh iya tak ewangi, enggak apa-apa ini. Oh emangnya aku ngopo tuku ornamen Natal. Oh sorry aku raiso. Oh iki emangnya aku ngopo iki lho njunjungke ember pembahane laput banget. Oh iya, gitu ya. Jadi bedakan mana yang muamalah, mana yang akidah. Oke, ada lagi? Nah, yang lagi sih ya, kalian. Wow, bro. Maju, tadi sudah dijelaskan. Tauhid lah penting dalam Islam karena tauhid itu kunci surga. Makanya surga itu punya kunci dan kuncinya surga itu adalah perkataan la ilaha illallah. Artinya orang yang bertauhid itu pada hakikatnya sudah nyekel kunci surga. Tinggal pintu yang mana yang mau kamu masuki. Pintu sholat berarti kamu harus ahli sholat. Pintu puasa berarti kamu ahli puasa. Atau pintu jihad kamu ahli jihad. Pintu sedekah berarti kamu juga harus rajin sedekah. Atau pintu sabar, pintu menahan amarah, atau pintu ridho, dan yang terakhir babul aiman atau pintu paling kanan. Nah, kamu bisa milih ketika kamu bertauhid dengan benar. Makanya pada riwayat yang lain tentang beriman kepada Allah, mengucapkan la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, kemudian mengimani Isa al-Masih itu adalah hamba dan utusannya, kalimat dari Allah yang disampaikan kepada ibunya, dan ruh dari Allah yang ditiupkan kepada ibunya, yang kemudian menjadi Isa al-Masih, bersaksi surga itu benar, neraka itu benar. Nek yang riwayat yang kita baca tadi, adkhalahullahu ala makana minal amal, maka Allah akan masukkan ke surga walaupun amalnya sedikit. Nanti dalam riwayat yang lain disebutkan pintu surga 8 suruh milik dewi. Nah, jadi syaratnya punya keyakinan yang benar. Makanya tauhid itu penting karena itu syarat masuk surga. Jadi nek kowe pengen mlebu surga kudu bertauhid. Jadi enggak ada ceritane wong apik tapi musyrik ya enggak bisa, tetap nyemplung neraka. Itu nggih. Ada lagi? Sing kono ya, laki perempuan. Silakan, Mbak. Ada peribadatan selain Allah. Jadi dalam Islam, ya Mas, Mbak, kamu kalau mau piknik pastikan tempat-tempat yang dipikniki itu tidak mengundang murka Allah. Mengundang murka Allah itu apa? Berarti ada peribadatan selain agama Islam, ada ritual-ritual kesyirikan. Jadi misal kamu mau ke pantai, cari pantai yang nggak pernah buat buang sajen. Kalau kamu mau ke gunung, cari momen di mana gunung itu tidak melakukan acara kemusyrikan. Kalau kamu mau piknik ke tempat-tempat situs-situs, carilah situs-situs yang nggak terkait agama lain, gitu kan. Maka jangan mendatangi tempat-tempat yang berbau kesyirikan karena di situ ada murka Allah. Dalilnya apa? Dalilnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qalu takhadar rahmanu walada." Mereka mengatakan Allah itu Ar-Rahman punya anak. Laqad ji'tum syai'an idda. Mereka telah datang dengan kalimat yang penuh kemungkaran. Takatus samawati yatafattarna minhu wa tansaqul ardu wa tahirul jibalu hadda. Hampir-hampir ucapan mereka bahwasanya Allah itu punya anak bisa menghadirkan langit yang runtuh, bumi yang terbelah, dan gunung yang hancur. Anta auli rahmani walada, karena ucapan mereka Allah itu punya anak. Maka mengucapkan Allah punya anak ini mengandung kemurkaan atau mendatangkan kemurkaan dari Allah, maka berpotensi Allah akan mendatangkan adab di situ. Maka orang beriman harus menjauhi tempat-tempat yang seperti itu. Jadi jangan sampai kita menyertai orang-orang yang berbuat kemusyrikan. Nah, kalau dengan masih ingat pelajaran yang lalu tentang sifat ibadur rahman, disebutkan salah satu ciri ibadur rahman alladzi, yaitu walladzina la yashaduna zura wa idza marru billahi marru kirama, yaitu orang yang tidak mendatangi azur. Azur itu ritual agama lain, tempat ibadah agama lain, dia nggak mau. Yuk piknik ning endi? Ning gereja iki atau candi iki, mau liyane wae. Bahkan Nabi mengatakan la tusaddur rihal illa salasi masajid. Bahkan piknik itu sebenarnya nggak boleh ke masjid kecuali 3. Masjid apa?
Masjidil Haram, Masjid Nabawi dan Masjid Aqsa. Jadi sakjane piknik khusus ke masjid itu dalam Islam juga kurang tepat. Jadi yang ada justru kalau kita mau piknik ya malah ning gunung atau ning pantai, tapi yang tidak ada kesirikan. Kesirikan bukan berarti terus situ ada nih tanggal 5 terus kita sepanjang tahun nggak boleh, bukan. Pas donge itu loh kita jangan ke situ. Nah, jadi kita ke situ pas nggak ada acaranya. Gitu. Silakan Mas, apa sudah mulai terus. Raka. Ya, Mas Bob itu pas imam sujud ini langsung ikut sujud apa gitu. Ya. Jadi ketika kita masbuk telat, maka kita harus nyusul imam. Nah, ning dalam proses nyusul kita harus takbiratul ihram dulu. Allahu Akbar, terus kita Allahu Akbar sujud. Tapi nek kita langsung Allahu Akbar sujud, maka sholat kita enggak sah. Kenapa? Karena sholat itu dimulai dengan takbiratul ihram, ditutup dengan salam. Nah, jadi kalau imamnya sudah sujud, kita takbiratul ihram Allahu Akbar, terus Allahu Akbar sujud. Nah, tapi nek imamnya posisinya rukuk, maka Allahu Akbar takbiratul ihram, baca Al-Fatihah yang cepat, alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim, langsung dikejar rukuk. Itu kamu terhitung 1 rakaat. Tapi nek lebih dari itu, maka rakaat yang kita kejar itu enggak dihitung. Jadi misalnya imam sujud, Allahu Akbar kita kejar sujud, maka rakaat di mana imam itu sujud kita enggak dapat. Tapi kita harus kejar imam itu sujud. Jadi innama ju'ilal imamu liutama. Imam itu dijadikan untuk diikuti, maka sebaiknya dikejar, jangan dinteni kayak yang saya tanyakan tadi. Gitu ya. Dan itu berlaku untuk semua sholat yang berjamaah. Jadi begitu imamnya rukuk ya langsung melu rukuk, imamnya tahiyat atau duduk di antara 2 sujud langsung melu. Mau ketika gerakannya sudah lebih dari rukuk, maka kita nggak dapat 1 rakaat. Nah, kenapa kok kita diminta ngejar dalilnya tadi? Karena Nabi mengatakan imam itu diikuti. Maka yang kedua, pada setiap gerakan itu kan ada doa. Dengan kita mengejar bersama imam, maka kita punya peluang banyak melakukan atau banyak mengucapkan doa. Ya. Tuh, ada lagi yang lain? Silakan, Mbak. Manut pinsut bentuk. Ya. Ya. Jadi dulu Nabi SAW pernah sholat asar 2 rakaat. Begitu 2 rakaat salam, terus keluar. Ada sahabat yang bertanya, apakah sholat sedang dikosor? Nabi mengatakan enggak ini. Nah kok jenengan sholat 2 rakaat? Jadi jenengan jangan sampai punya pendapat, nah imam itu benar terus, enggak ya. Nabi itu pernah sholat asar 2 rakaat. Dan sahabat bertanya, apakah sholat sedang dikosor? Nabi mengatakan enggak. Tapi jenengan tadi sholat 2 rakaat. Oh iya kah? Gitu. Akhirnya yang terjadi, Nabi memimpin sholat lagi, nambahi 2, lalu ditambah dengan sujud sahwi. Sehingga yang di belakang imam ini harusnya orang yang punya konsentrasi dan perhatian atas sholat. Jadi jangan cah cilik, misal mbah-mbah atau putune dikek ning ngono, baik ning ngono, baik, tapi juga jangan mbah yang udah pikun, mbah yang masih secara akal itu masih baik. Nah, sehingga imam ini kalau sholat dia akan diingatkan salah. Kok kemudian sak baris ini nggak ada yang ingatkan, salah kabeh. Yang belakang yang tahu, yang ingat gitu kan, yang putri misal. Nah, betone nek wong lanang sing ingatkan kan subhanallah, nek putri kan tepuk, bukan tepuk ya, tepuk. Wah, gitu. Bukan keplok-keplok kalau nek keplok idoro kae ndak gitu. Nah, tepuk di sana yang tutup karo kocok-kocok kan juga denger gitu kan. Nah, maka yang terjadi begitu selesai dan sampaikan, Pak, tadi sholatnya harusnya 4 nih dengan 3. Nah, ternyata yo. Maka imam itu harusnya balik lagi, nambah 1, kemudian sujud sahwi. Gitu ya. Jadi teknisnya seperti itu. Jadi makmum yang tahu kalau itu benar harus menyampaikan. Tapi sebelum disampaikan ke imam, dicek kiri kanannya. Jangan-jangan keraguan itu hanya terjadi pada dirinya. Makanya saya itu pernah beberapa kali itu sholat sama anak-anak saya. Anak saya kan ada 6 gitu. Sholat, bareng rampung gitu kan.
Ya jenenge kita ngimami sing mburi mungkin sing sadar itu. Nah, kita sih yakin bener. Ada kan saya bilang, "Abi, apa? Soalnya kok mung telun." Apa iya? Orang. Dulure sebelahnya nani adike ini. Enggak yo, 4 udah gitu. Oh iya, gitu. Jadi kita tanya dulu sama kiri kanan. Kiri kanan sepakat ya monggo. Tapi kalau kiri kanan nggak sepakat ya mungkin kita yang salah. Atau artinya kita mungkin nggak fokus ya, jadi nggak sadar sholatnya kita sudah berapa rakaat gitu. Yang lagi-lagi ada lagi? Reza? Oh, apa? Yang tidak diperbolehkan pada jamaah. Yang secara dalil tidak boleh itu adalah berbicara. Nah, sampai berbicara di sini sampai dikatakan kita mengingatkan sebelah kita, man qala li sahibi uskut, siapa yang mengatakan kepada sebelahnya menengok mergo rame. Sampai nek kancamu rame ya, menengok. Nah, itu dikatakan la Jumat lahu, dia enggak dapat pahala Jumatan. Jadi Jumat itu haknya khotib tok untuk ngomong. Jadi nek kamu pengen ngomong karo khotib. Carane piye? Pak khotib mau nanya ento gitu. Zaman dulu terjadi kekeringan satu kampung, jamaahnya ngacung. Ya Rasul, kampung saya kering, saking keringnya binatang do mati gini. Gitu. Kemudian Nabi mendoakan supaya dihujani kampung itu. Pekan depannya datanglah. Ya Rasul, sekarang kampung saya banjir, ternaknya do mati gitu kan. Minta tolong supaya hujannya enggak terus menerus. Akhirnya Nabi mengajari doa Allahumma hawalaina wala alaina. Ya Allah, hujan di sekeliling kami, jangan di atas kami. Nah, itu boleh obrolan gitu. Jadi misal kamu udah khotib ceramah kowe ora paham, Pak khotib nanya gitu. Kuwi mau maksudnya apa? Enggak apa-apa gitu. Nah, tapi begitu ngomong ke sebelahnya walaupun omongan itu baik, meneng ngobrol rame gitu. Jadi kan apik toh, itu enggak boleh gitu. Nah, nek mengaminkan gimana? Di situ para ulama berbeda pendapat. Memang benar ada ulama yang melarang mengaminkan, kita suruh diem aja. Tapi ada ulama yang membolehkan. Maka kita di situ tasamuh aja. Kita apa istilahnya? Toleransi aja. Karena itu memang perbedaan. Nek itu nek aminkan. Tapi nek ngomong dewi itu enggak boleh. Gitu. Ya. Apa meneh saya tuh paling wanyel ya, Bu. Jumatan gitu kan. Enek wong lingguh ning pojokan sana apa sana. Dolanan game online. Astagfirullahaladzim gitu. Nek ra mbuh ngomong apa atau ndek ngapain itu pokoknya kalau HP terus. Nanti saya kalau khotib melihat kayak gitu tak elek biasanya. Bahwasanya Jumatan itu haknya khotib. Walaupun jenengan megang HP maka itu enggak boleh dibuka atau enggak boleh dioperasikan. Sampai tak gitu kan gitu. Lagi dhek kandongi. Ning sesuk Jumatane ketemu nek ngono meneh. Memang penyakit akhirnya. Makanya saran saya nek bisa loh ya. Jumatan ora usah nggawa HP gitu. Atau nek nggawa HP dipateni, atau nek dipateni di silent. Nek silent kurang mantep ya di mode pesawat terbang itu. Wis itu. Jadi nek iso rasa nggawa HP lah pas Jumatan itu. Karena rugi kamu seminggu sekali marah itu pahala. Ada lagi? Silakan. Oh iya, sana tadi. Monggo Mbak, apa Mbak? Lebih utama puasa apa? Oh qadha atau Syawal dulu. Ramadan wis besar nyawal ya. Jadi kalau ngomongkan urutannya harusnya wajibnya ganti dulu baru Syawal. Tapi mungkin utangnya banyak. Nek qadha dulu engko Syawale bablas, maka silakan Syawal baru qadha. Karena qadha itu tidak dibatasi waktunya melainkan sampai setahun. Nah, kadang wong wedok itu gandeng dikei kelonggaran, kadang itu nyepelekke. Akhirnya lebu Ramadan berikutnya jadi duwe utang. Nah, kalau itu terjadi maka setiap hari yang dia masih utang atas Ramadan sebelumnya, dia wajib bayar kodoknya alias poso plus ngasih makan sehari satu orang fakir miskin. Hati-hati. Jadi misal ya Ramadan, ini kan mau Ramadan nih. Ramadan kemarin kamu punya utang 10 hari gak poso, urung kok sahur, nanti tekan Ramadan cek 5, maka kamu wajib bayar puasa 5 plus kasih makan 5 orang atas puasa yang belum dilunasi sampai ketemu puasa lagi.
Gitu. Jadi rumusnya seperti itu. Makanya kalau kembali ke pertanyaan dengan tadi, kudunya harusnya poso kodok dulu baru Syawal. Tapi nek kadang itu kan mungkin karena satu dan hal akhirnya Syawalnya tinggal seminggu, maka ya nyawal sik ra apa-apa karena kodok itu bisa tahu. Ya. Ada lagi? Berat? Tanya? Iki wis kabeh lho kecuali sampeyan. Ora uman aja gitu. Anjuk dhewe wong duitku dhewe. Nggih, monggo. Ya haram, itu pertanyaan jelas haram. Jadi hari raya itu nggak boleh puasa. Kenapa haram? Nabi nggak mengatakan kenapa haram. Nanti intinya Nabi melarang puasa di hari raya. Ya tentu, nek disebutkan kenapanya, dalilnya nggak ada kenapanya. Tapi Nabi melarang, ya. Jadi kenapanya karena Nabi melarang kita menjauhi larangan Nabi satu. Nah hikmahnya apa? Itu mungkin lebih pasnya. Hikmahnya adalah karena di saat hari raya itu hari dimana kita itu benar-benar bersukacita, makan, ketemu saudara, minum, ketemu keluarga. Bayangkan nek misal masih Idul Fitri kowe poso, terus ning ngene mbahmu, "Padang nduk wis tak belehke menok," gitu. Brutune sing gede-gede jek enek, wong aku ngerti kowe seneng brutu. Kula poso, mbahmu lak keloro-loro gitu. Makanya hikmahnya itu. Tapi nek ditanya kenapa, ya kita sebagai orang beriman karena menjauhi larangan Nabi SAW dan Nabi sudah melarang. Gitu ya. Berat? Enggak. Tit. Ya, siap. Ada lagi? Oh ya wes. Rapopo lho. Majelis sithik ngene iki dimanfaatkan berarti privat. Di luar materi. Gua enggak apa-apa. Dari tadi udah di luar materi. Ini soal sholat masbuk ya di luar materi. Enggak apa-apa. Yang penasaran bukan cuma saya aja. Wis, ngeri kali. Sa-RT penasaran kabeh. Wis, nanti bingung. Si mending di pertanyaannya. Di pamflet undangan kajian itu kan ada namanya Ustaz Gulam kan? Iya. Itu kan panjang sekali kan? Ustaz Dr. C. Gulam Fatul Amri SST MPSJ MKS MMMP. Nah. Dan itu nomor mawon kan? Oh, no. Pertanyaanku itu. Ya, siap. Jane nek kamu buka website PD Dikti itu ada. Di situ kampusnya mana, ngambil apa. Bahkan ada yang belum selesai dan belum tercantum. Dan tercantum itu berarti aku wis duwe ijazah. Belum selesai kan? Apa? Masih ada profesor belum? Masih ada. Ada sekitar 5 atau 7 itu belum selesai dan ada yang memang nggak tak selesaikan. PD Dikti bukaan Mbak. Mbak apa Mas lah. Bukan tenang. PD Dikti. Nah, website PD Dikti bukaan, lebokkan jenengku di situ. Bukaan C. PD Dikti. Dah kebuka. Namanya aja. Nama lengkap. Nek namane enggak lengkap biasanya engko tempuk karo wong liya, nama lengkap. Ketemu enggak? Siapa yang udah ketemu? Saya ketemu WhatsApp. Iya no. Ketemu WhatsApp ke apa-apa. Ben jadi motivasi buat kamu gitu loh. Iya. Waca. Indra, waca Indra. Iku lek kek nang HP-ne. Apa-apa, waca Indra. Diurutke kon dhuwur. Apa? 1 apa? Tapi nggak ada beda. Enggak ada apa. Misal kemarin aja grup apa gitu nggak ada. Dan nanti tak kamu mbok wocoke kok tak jelaske iki gelare apa ngono lho. Diurutke kon dhuwur 1. Universitas Yarsi Kenotariatan. Nah, Universitas Yarsi Kenotariatan itu MKN, Magister Kenotariatan. Terus mana? Itu sekolahnya apa itu? Sekolah jadi notaris. Jadi aku nek daftar jadi notaris, aku jadi notaris. Ning karena aku PNS aku nggak bisa notaris. Mana kamu yang main dari notaris ngambil hukum terus ngambil notariat. Syaratnya itu. Makanya ngobrol karo aku, ketemu karo sekolah oke kudune kowe iki seneng ngobrol. Aja meneng-meneng wae, kaya pengajian ra mangkat, padha sukoke bakso nanti gerobake gone masjid bareng kok. Astagfirullah subhanallah. Terus piye? Meneh, tutuke. Enggak ada. Ya iya dan tetep no.
Itu no, apa nih? Universitas Syahid Manajemen. Nah, Universitas Syahid Manajemen UMM, Magister Manajemen apa milik keuangan. Makanya kalau ngomong bisnis, ayo, mana? Universitas Sakti Ilmu Ekonomi. Nah, Universitas Sakti ME Ekonomi Syariah. Dua kan? Mana? Universitas Sakti Ilmu Ekonomi lagi. Nah, itu yang S3. Nah, kenapa TKIC? Karena aku urung disertasi, makanya urung lulus. Itu tadi kuliah wis rampung, kurang disertasi. Nah, itu. Terus mana? Unit terbuka ekonomi syariah. Nah, iku yo urung lulus kuwi SE. Kuwi urung lulus kuwi. Terus mana? Universitas Indonesia Teknik Sipil. Nah, kuwi MT Teknik Sipil. Aku Teknik Sipil mang tahu. Terus mana? Universitas terbuka ilmu hukum. Ah, wis lulus SH. Wis lulus. Mana? Unit Azhara Perbankan Syariah. Perbankan Syariah, MESY wis lulus. Mana? Institut Pertanian Bogor Proteksi Tanaman. Nah, wis jane sarjana pertanian ning ra rampung. Jadi aku bosen kuliah pertanian, jadi aku metu. Terus mana? Universitas Insan Cita Indonesia. PJJ Psikologi. Nah, psikologi kuwi rong lulus. Sarjana psikologi. Mana? Universitas PTIT Jakarta Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Ya, kuwi tafsir MAG, kuwi ra tak luluske aku mundur. Mergone di situ apa ya istilahnya? Apa? Saya ngajukan tesis ditolak gitu kan. Jadi diarahkan untuk begini-begini aku ribet ya. Jadi aku pengen itu tafsir tentang ayat tentang nuklir gitu kan di dalam Quran gitu kan. Tapi kata dosennya dengan penuh kemaki, itu apa itu? Ngono kuwi. Mergone dhek kan ra kerja ning bidang kuwi, padahal karepku saya pengen menguatkan posisi saya ketika saya kerja di bidang itu nek ilmu ini ternyata bisa kita dapatkan apa ya istilahnya? Benang merah atau ayat-ayatnya di dalam Quran gitu yang bisa ditafsirkan ke arah sana gitu. Ya, jadi terlalu kemaki nek kemalesan. Kurang tesis ku yo gitu. Terus mana ya? Institut Ilmu Sosial dan Manajemen Setiami. Nah, kuwi magister administrasi kuwi ora rampung, enggak tak rampung kurang tesis kuwi yo Terus mana ya? Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan Keuangan Syariah. Keuangan Syariah kuwi yo kurang tesis. MSI. Mana ya? Institut PTIT Jakarta Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Itu tadi itu sama. S2 kan? Ya S2. Jadi ada MH sama MAG itu apa lagi? Institut Ilmu Al-Quran Jakarta Selatan. Nah. Hukum Ekonomi Syariah. Ya itu MH, kuwi orang rampung. Mana? Nah, ada itu kan terdaftar di Dikti, ada yang nggak terdaftar di Dikti, namanya Islamic Open University, jadi universitas Islam terbuka yang berbasis di Gambia. Itu aku ngambil 3 di situ. Satu bahasa Arab, yang kedua magister pendidikan, yang ketiga magister apa tadi lali dong ahli magister studi Islam. Nah, terus karo satu lagi kuliah agama di Mesir online, nah, itu LC yang dia nanti double degree kalau SPD itu berarti sih piro oke lah. Dan Berapa tahun tadi? kenapa? Jangka waktunya. Bertahun-tahun. Dia nek jangka waktunya gini. S1 aku rampung SMA itu 4 tahun. Terus habis itu aku vakum ambil MT. Nah, sing puncake saya gampangane kaya wong fuko kalap pas Covid gitu. Jadi kan saya itu kan yo kerja punya perusahaan terus mimpin orang, lalah waktu itu di Jakarta jadi pejabat juga. Nah, saya mikirnya nek saya nggak bisa mengelola mental, artinya menggagas Covid ya, kalau stres gitu, maka saya terus akhirnya nyari hiburan di sekolah. Pokoknya waktu itu di Jakarta kan nggak boleh pulang, jadi aku pernah ngalami sekolah mas, mbak, itu 1 hari itu sekolahnya langsung 6, jadi laptop siji, HP papat buat temen gitu. Jadi yo itu dosennya jelas yo kita mantuk bareng, mantuk siji mantuk kabeh gitu. Nah, cuman nek pas kon ngomong yang sing sison iki kita off kan, nah, di mute baru kita ngomong. Dan sejak itu saya senang sekolah online karena naik offline itu menurut saya ya nanti kamu ya nggak harus ikuti saya
Itu tuh kita tuh capek di jalan. Tapi nek online itu kita bisa menjangkau mana-mana sambil kita beraktivitas yang lain, karena kan kita ya harus kerja, kita harus punya urusan yang lain gitu kan. Gitu. Apa? Iya, itu saya itu ganteng ya. Iya, nek mau Google jenengku metu ning ngendi. Ada lagi? Udah cukup, kita tutup dengan doa ya. Ya, ini tadi intermezzo dari Mas Indra. Ya, harapan saya lebih ke apa ya? Bukan pamer, bukan apa, tapi lebih ke jadikan motivasi. Motivasi ternyata saya khususnya dalam posisi duwe anak, duwe bojo, duwe karyawan, duwe usaha, isi pengajian yo ternyata iso kuliah. Mosok kowe siji wae ra rampung-rampung atau nek wis rampung ra nikah-nikah iki terus piye. Ya, jadi harus lebih semangat cah nom atau apalagi saiki sarana kamu untuk menjadi yang lebih baik itu wah mayar banget. Sampai sing jenenge AI itu sampai ning nggon WA enek wis do enek metal kurung. Arep kok cara gawe cilok metu kabeh sret, kalau gawe bakso metu kabeh. Termasuk tadi saya nyuruh bikin proposal, kamu tinggal bikinkan saya proposal bisnis metu, tinggal buat dandani buat cocoknya karo suasana di kampung sini seperti apa supaya bisa matching gitu kan, atau biar klop sama passion kamu gitu kan. Gini yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Kita tutup dengan doa nggih, panjenengan aminkan, sama doanya enggak panjang-panjang kan udah malam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan sakirin hamdan naimin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa azimi sultanik. Rabbana lakal hamdu anta nurus samawati wal ardi wa man fihinna wa lakal hamdu la ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan maqbulan. Ya arhamar rahimin irhamna. Allahumma ja'alna minas solihin. Allahumma ja'alna minas solihin. Allahumma ja'alna minas solihin. Wa adkhilnal jannata jannatika jannatin na'im ya arhamar rahimin. Allahumma fina bihalalika an haramik wa aghnina bi fadlika amman siwak. Ya hayyu ya hayyu ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghis. Aslih lana sa'nana kullah wa la takilna ila anfusina tarfata ain. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasada. Rabbana arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Wa ya muqallibal qulub tsabbit qulubana 'ala dinik wa ya musarrifal qulub sarrif qulubana ila ta'atik. Allahumma kfina bihalalika an haramik wa aghnina bi fadlika amman siwak. Allahumma shfi mardana wa qdi duyunana. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam ajmain. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi yang nggak kuliah nggak usah berkecil hati, masih banyak cara untuk jadi orang hebat. Ya.